Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Untuk saudaraku yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Tadi malam pembuktian pelatih baru, ya. Tapi pembuktian yang memalukan, di mana Indonesia dibantai Australia dengan 5-1. Dan fakta ini tidak bisa ditutupi. Karena apa? Karena sebelumnya ini, yang ronde pertama dulu di GBK, Indonesia mampu mengimbangi dengan pelatih Sintayong. Tapi sekarang sudah hancur lebur lah, ya, hancur lebur di bawah komando Patrick Kluivert. Nah, kedatangan sosok Patrick ini sebetulnya kan mengenai pro dan kontra. Karena apa? Ya karena kita dulu pernah memiliki pelatih yang berkiprah di kelas dunia, ya, sebelum Sintayong. Dan saat itu hasilnya juga tidak menjanjikan sama sekali. Nah, akhirnya dapatlah Sintayong, ya, mantan pelatih Korea Selatan ini, pertama kali diperkenalkan oleh Ketua Umum PSSI yaitu Muhammad Irawan, ya, pada tahun 2019. Kedatangan Sintayong timnas Garuda pada awalnya menuai tanggapan positif dari masyarakat Indonesia, terutama berkat track record yang sangat menjanjikan. Sebelum melatih timnas Indonesia, Sintayong diketahui sempat melatih Korea Selatan dan membawanya pergi ke Piala Dunia tahun 2018. Tak hanya lolos ke Piala Dunia, kemenangan melawan tim Jerman, ya, itu menjadi sorotan utama dari sosok Sintayong. Sintayong sebagai, ya, pelatih yang kaya taktik, fleksibel, dan bisa beradaptasi dengan permainan lawan. Oleh karena itu, ya, saat itu Jerman yang mengkoleksi 4 trofi Piala Dunia bisa ditaklukkan, ya, tertunduk malu di hadapannya pada awalnya. Sintayong datang dengan harapan memberikan hasil yang lebih menguntungkan di ajang kualifikasi Piala Dunia tahun 2022. Ya. Dengan track record yang sangat menjanjikan, Sintayong kadang-kadang akan menjadi pelatih yang sukses membawa kemajuan bagi timnas Indonesia. Sayangnya pada awal masa kepelatihan timnas, Garuda masih dalam kualitas seadanya, justru harus meraih hasil yang cukup negatif pada 3 Juni 2021. Laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2002 melawan Thailand, Indonesia harus berbagi poin, ya. Setelah mengalami imbang, ya, dengan Gajah Putih, selain Indonesia juga pernah mengalami kekalahan 0-4 dari Vietnam dan 0-5 dari Uni Emirat Arab di dalam ajang kompetisi yang sama. Sintayong juga beberapa kali terlihat kesal dalam sesi latihan sebab anak asuhnya bahkan masih sering salah di dalam hal passing. Namun, sebagai pelatih yang profesional, dirinya tetap sabar melatih para pemain satu persatu, bahkan dari teknik dasar sepak bola. Berkat kerja keras dan ketekunan itulah Indonesia kini mengalami kenaikan ranking FIFA, yang awalnya kedatangan Sintayong itu di ranking 173 dunia. Namun sejak kiprahnya di timnas Garuda, peringkat Indonesia melonjak pesat menjadi 127 pada Januari tahun 2025. Selain meningkatkan level, Garuda juga banyak, ya, kemajuan yang terbukti sukses membawa Indonesia lolos ke ronde ketiga ajang kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Ajuan Asia. Meski memiliki jasa yang cukup besar terhadap timnas Indonesia, Sintayong pada akhirnya harus didepak
dari kursi kepelatihan. Nah, peristiwa ini terjadi di era kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum Federasi pada Senin 6 Januari tahun 2025. Usai Pak, evaluasi menyeluruh kualitas tim nasional di bawah asuhan Erick Thohir dan jajaran PSSI selainnya sepakat bahwa sang juru taktik tidak lagi melatih Indonesia. Keputusan ini juga didasarkan atas kegagalan di ajang AFF ya, dan kekalahan melawan Cina ya, saat kita berkunjung di Cina di kualifikasi Piala Dunia. Juga itu menjadi salah satu penyebab di Sintayong diusir dari kursi pelatihan ya. Dan sekarang bergantilah ke pelatih Patrick Kluivert. Awalnya kita semua mengharapkan Patrick akan terjadi perubahan dengan teknik-tekniknya yang kelas dunia. Pemain-pemainnya sudah kelas dunia semua ya. Akan memainkan total football dan semua euforia itu sangat bagus sekali, sangat positif. Termasuk saya juga mengharapkan sekali akan mendapatkan hasil yang baik melawan Australia, minimal draw ya. Tapi apa yang terjadi tadi malam, permainannya betul-betul amburadul ya. Permainnya dipaksakan menyerang dengan segala cara ya. Tapi memang pada awalnya, pada 10 menit terakhir itu ada dua kejadian yang memang luar biasa. Yang pertama itu sundulan Jejez di dalam kotak penalti kan, itu sudah menghujam ke gol, ke gawang, bukan ke gol, tapi masih diselamatkan oleh kipernya Australia. Nah, momen yang kedua itu yang sangat-sangat fantastis sekali. Rafael Struijk itu diganjal dan terjatuh. Akhirnya Indonesia mendapat tendangan penalti. Apa yang terjadi? Yang mengeksekusi adalah Kevin Dijk. Rajanya Kevin Dijk, rajanya tendangan penalti. Dalam detik sebelum tendangan kemarin itu, dia tuh 100% tendangannya masuk semua. Tapi anehnya tadi malam tendangannya kena gawang. Aduh, itu tanda-tanda. Tanda-tanda yang tidak betul. Tapi ya sudahlah. Akhirnya dalam perjalanan permainan dipaksakan menyerang terus dan kebobolan 5 gol. Dan satu-satunya ya 1 gol hiburan yang dilesakan oleh Romeni, striker kita yang baru ya, yang menjanjikan. Akhirnya kita kalah. Ya sudah, jangan dihujat ya untuk Kevin Dijk. Jangankan Kevin Dijk, Ronaldo pernah gagal, Messi pernah gagal juga. Ya itu nasib lah ya. Oke, saya pikir itu jangan putus asa. Karena kalau kita masih bisa menangkan Bahrain dan Cina, kita masih masuk di ronde keempat ya, di ranking 4 dan 3 kita masuk ronde berikutnya ya. Terima kasih, merdeka.